Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Marathon Saham IPO. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pemurnian, pemisahan, dan juga perdagangan produk dari kelapa sawit beserta turunannya. Siapa lagi kalau bukan PT Citra Borneo Utama yang nantinya akan listing di bursanya kita dengan kode ticker CBUT. Bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Citra Borneo Utama atau nantinya saya sebut dengan CBUT ini didirikan pada tahun 2013 dan saat ini memiliki kegiatan usaha utama meliputi bidang industri pemurnian, pemisahan, dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya yang berkualitas tinggi dengan pangsa pasar domestik dan luar negeri. Nah, untuk produk dari CBUT itu adalah sebagai berikut. Jadi ada RBDPO, ada PFAD, lalu ada CPKO, dan juga PKE. Sebagai informasi tambahan, CBUT ini juga terafiliasi dengan Sawit Sumbermas Sarana atau yang udah duluan listing di bursanya kita dengan kode ticker SSMS. Hal ini tentunya menjadi sebuah keunggulan ya, karena pasokan CPO dan juga palm kernel itu langsung berasal dari SSMS. Lokasi perkebunan SSMS itu juga memiliki jarak tempuh yang dekat dari pabriknya CBUT, di mana hal ini sangat menjamin stabilitas produksi dan juga kualitas bahan baku dari CBUT serta efisiensi pada biaya pengiriman dan logistik. Saat ini CBUT memiliki pabrik refinery dan juga fraksinasi dengan total kapasitas sebagai berikut. Selain itu, CBUT juga memiliki satu tank farm untuk kebutuhan penyimpanan bahan baku dan hasil produk dari pabrik refinery dan fraksinasi. Seluruh pabrik dan tank farm berlokasi di Jalan ASDP arah Pelabuhan Roro, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dari sisi pemegang saham, ada 4 pemegang saham ya, yang keseluruhannya itu adalah PT, dengan kepemilikan terbesar itu dipegang oleh PT Citra Borneo Indah. Nah, di IPO-nya CBUT ini ada kesepakatan nih Sobat Maya antara SSMS dengan Citra Borneo Indah sebagai pemegang sahamnya. Jadi, akan dilakukan penukaran utang dengan saham ataupun debt to equity swap yang dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Jika nantinya proses debt to equity swap-nya udah selesai, maka komposisi pemegang sahamnya akan berubah menjadi sebagai berikut. Nah, untuk proses debt to equity swap ini saya nggak jelaskan lebih lanjut di sini ya, karena sebenarnya yang berubah itu adalah komposisi pemegang sahamnya aja, dan harusnya nggak ada efek kepada performanya dari CBUT. Selain itu, baik Citra Borneo Indah ataupun SSMS itu pengendalinya sama ya, yaitu Bapak Haji Abdul Rashid AS. Nah, coba kita langsung intip aja ya laporan keuangan dari CBUT. Dari sisi kinerja, CBUT ini mencatatkan turnaround performance di tahun 2021. Jika di tahun 2019 dan 2020 CBUT masih mencatatkan kerugian, maka di tahun 2021 CBUT ini mencatatkan laba yang luar biasa. Ini berkat adanya kenaikan penjualan dan adanya efisiensi biaya produksi. Cuma di sini ada hal yang agak aneh ya. Per 31 Maret 2021, laba usahanya CBUT itu minus 48 miliar. Dan untuk laba full year-nya meroket sampai 286 miliar. Jika kita pakai pendekatan pertumbuhan yang sama, maka besar harapan laba CBUT di 2002 ini itu juga akan lebih besar daripada labanya di tahun 2021. Untuk komposisi penjualan, CBUT ini sekitar 80%-nya itu ekspor, 20%-nya lokal. Lalu kita lanjut ke struktur IPO-nya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 625 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 690 hingga 1280. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 800 miliar. Rentang harga IPO-nya itu jauh ya. Kalau nanti harga finalnya itu di harga terendah yaitu 690, dana IPO yang diraup itu hanya 431 miliar. Lumayan nggak biasa sih. Lalu nantinya dana IPO CBUT itu akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 54% itu akan digunakan untuk pembangunan refinery extension dan juga infrastrukturnya, di mana rencananya transaksi tersebut akan dilaksanakan dengan pihak ketiga. Lalu tujuan yang kedua adalah sisanya itu akan digunakan untuk peningkatan modal kerja.
Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya lumayan bagus ya. Sebagian besar digunakan untuk capex yang tentunya akan meningkatkan kinerjanya CBUT ini di masa mendatang. Nah, kita lanjut ke jadwal IPO-nya CBUT. Untuk masa penawaran umumnya nanti itu adalah dari tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2022 dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 4 November 2022. Di tanggal ini kayaknya ada beberapa saham IPO juga yang akan listing, jadi lumayan rawan juga sih untuk IPO-nya CBUT ini. Oke, selanjutnya kita coba melihat siapa yang akan menjadi underwriter di IPO-nya CBUT ini. Ternyata yang akan menjadi underwriter di IPO-nya CBUT ini ada 4 ya Sobat Maya, yaitu YP, OD, ZP, dan juga AI. Kalau IPO-nya jumbo, terus UE-nya itu joinannya banyak, biasanya nggak bagus sih untuk momentum jangka pendek. Apalagi yang kayak saya bilang tadi ya, di jadwal IPO ini banyak IPO yang akan berdekatan nih jadwalnya. Dan itu rawan banget, dananya nggak terserap penuh oleh masyarakat. Dan pada akhirnya underwriter-nya yang serap kelebihannya. Dan biasanya kalau underwriter-nya punya kelebihan barang, itu mereka akan langsung buang nih di hari pertamanya listing. Tentu saja hal ini nggak pasti ya, tapi ada kecenderungan ke arah sana. Nah, berikut adalah track record dari masing-masing underwriter. Kalau misalnya Sobat Maya mau baca atau maupun lihat, itu Sobat Maya bisa pause ya. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Dari sisi aset selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Nggak ada yang aneh di bagian ini, jadi kita langsung lanjut nih ke bagian liabilitasnya. Dari sisi liabilitas, hutang jangka pendeknya cukup besar dan tentunya hal ini nggak tercover oleh kas perusahaan. Bahkan jika kita lihat secara current ratio agak mepet juga ya untuk likuiditasnya CBUT ini. BTW, utang berbunganya dari CBUT ini lumayan besar ya. Tentunya hal ini akan mengganggu kinerjanya dari CBUT karena beban keuangannya juga jadi besar. Lalu jika kita lihat di bagian ekuitas, hingga tahun 2020, ekuitas CBUT ini selalu berada dalam posisi negatif ya. Hal ini disebabkan karena adanya defisit. Ya, wajar sih karena CBUT ini selalu mengakumulasi kerugian. Barulah ketika di tahun 2021, saat CBUT ini mencetak laba, posisi ekuitasnya baru menjadi positif. Hal ini sebenarnya agak mengkhawatirkan ya. Apalagi jika tren CPO itu melanjutkan penurunannya, bisa-bisa kinerjanya dari CBUT ini akan balik ke negatif mungkin. Kalau nggak hati-hati, bisa jadi ekuitasnya dari CBUT ini nanti balik lagi ke posisi negatif. Untuk posisi DER ataupun Debt to Equity Ratio dari CBUT ini juga gede banget ya, lebih dari 10 kali. Hal ini salah satu hal yang wajib untuk Sobat Maya perhatikan jika Sobat Maya berencana untuk keep saham CBUT ini dalam jangka waktu panjang. Dikarenakan nggak ada penambahan saham baru sebelum IPO, di IPO-nya CBUT ini nggak ada lock-up period. Jadi bisa aja sewaktu-waktu jika pemegang sahamnya mau distribusi sahamnya ataupun lepas kepemilikan sahamnya kepada masyarakat, itu bisa kapan aja. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat secara sisi rasio hutang, kemungkinan besar CBUT ini nggak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Lalu dengan kinerja CBUT yang turnaround di tahun 2021, kira-kira valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Jika kita lihat valuasinya di tahun 2021, PER-nya lumayan oke ya, di 11,18 kali. Sementara PBV-nya itu mahal banget ya, karena ya emang di tahun 2021 itu ekuitasnya masih mini banget, karena baru aja balik dari minus di tahun 2020. Sementara di tahun 2022, PBV-nya jadi lumayan bagus ya, di 4,18 kali. Hal ini dikarenakan adanya potensi penambahan cash dari dana IPO-nya ya. Untuk PER di tahun 2022, PER-nya ini emang jauh lebih mahal dibandingkan tahun 2021. Tapi ini karena perhitungannya saya hitung secara annualized ya. Jika kita pakai pendekatan pertumbuhan laba usahanya seperti di tahun 2021, maka kemungkinan besar di tahun 2022 ini laba usahanya akan lebih besar dibandingkan tahun 2021. Secara market cap, kalau misalnya CBUT ini listing di harga tertingginya yaitu di 1.280, maka market cap-nya itu akan berada di 4 triliun. Kalau misalnya kita bandingkan dengan valuasi salah satu kompetitornya yaitu Smart, valuasi dari CBUT ini mahal banget. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama,
Secara kinerja, CBUT ini adalah perusahaan turnaround. Hingga tahun 2020 masih merugi, tapi di tahun 2021 labanya tiba-tiba langsung melejit. Mungkin saja ini bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain naiknya harga CPO, efisiensi biaya produksi, sinergi antar grup, atau bisa juga karena laporan keuangan yang dipoles menjelang IPO. Lumayan menarik untuk menyaksikan kinerjanya CBUT di masa mendatang. Tapi bagi saya pribadi, kayaknya terlalu cepat ya kalau misalnya kita menyimpulkan kinerjanya CBUT ini hanya melihat 2 tahun ke belakang aja. Takutnya pas kita beli, ternyata itu adalah puncak-puncak kinerjanya dari CBUT. Dan berbeda dengan perusahaan afiliasinya yaitu SSMS yang rutin membagikan dividen, CBUT ini belum pernah satu kali pun membagikan dividen. Ya tentu aja ya, soalnya sebelum tahun 2021, CBUT ini selalu merugi. Kesimpulan yang kedua, valuasi CBUT untuk ukuran saham IPO itu cenderung mahal. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya lumayan bagus ya, sebagian besar digunakan untuk ekspansi usaha yang tentu saja akan meningkatkan kinerjanya CBUT di masa mendatang. Cuma CBUT ini benar-benar harus memperhatikan rasio hutangnya ya, karena tentu saja beban keuangan yang besar itu akan menggurus labanya CBUT. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya CBUT ini ada 4, yaitu YP, OD, ZP, dan juga AI. Kalau kita bicara secara historikal, ada saham yang naik, ada juga yang turun. Tapi biasanya, kalau dana IPO-nya itu gede, lalu underwriter-nya juga joinan, itu biasanya rawan dibanting di hari pertamanya listing. Jadi, dari sisi underwriter, kurang meyakinkan. Kesimpulan yang terakhir, di periode IPO kali ini, ada banyak perusahaan yang IPO di saat yang bersamaan ya. Tentu saja, hal ini akan berdampak pada penyerapan dana IPO-nya, enggak maksimal. Jadi kalau underwriter-nya bukan tipe yang defend sahamnya, kayaknya akan agak berat ya untuk naik. Dan kemungkinan besar hal tersebut terjadi di IPO-nya CBUT ini. Saya sendiri nantinya akan lihat sikon dulu ya untuk IPO-nya CBUT ini. Jika jadwal IPO-nya nggak berubah dan berbarengan dengan IPO saham lain, ada kemungkinan saya nggak akan ikutan IPO-nya CBUT ini, atau kalaupun misalnya ikutan, itu hanya dalam porsi yang kecil aja. Oh iya, BTW IPO di periode kali ini sadis juga ya. Mirip-mirip sama periode IPO yang kemarin, tapi jadwalnya lebih terasa padat. Terakhir muncul 4 saham IPO baru yang jadwalnya itu juga berdekatan. Dan kebetulan di akhir bulan ini saya itu juga akan pergi ke luar kota, jadi agak nggak yakin nih bisa mereview semua saham IPO. Nah, jika hal tersebut terjadi, saya punya alternatif nih yang mungkin bisa Sobat Maya ambil. Saya juga baru tahu beberapa waktu yang lalu. Ternyata di aplikasi Stockbit, mereka itu rutin loh untuk unboxing saham IPO. Jadi caranya gini, buka aplikasi Stockbit, lalu klik tanda 3 garis yang ada di pojok kiri atas. Lalu pilih eIPO. Next aja sampai akhir, lalu Sobat Maya akan diarahkan ke menu eIPO. Nah, di sini udah ada list dan jadwal dari masing-masing saham IPO. Contohnya kita buka yang CBUT ya. Di dalamnya ada tanda play untuk unboxing CBUT. Kita tinggal klik, lalu udah ada deh penjelasannya di situ. Nah, unboxing ini menurut saya oke juga. Walaupun mungkin nggak selengkap review di video, tapi kurang lebih unboxing yang dilakukan oleh pihak Stockbit ini udah mencakup poin-poin penting yang ada dalam prospektus. Lalu, jika kita balik ke halaman sebelumnya, itu ada juga ringkasan dari IPO-nya CBUT. Mulai dari jadwalnya, kegiatan usaha, struktur IPO-nya, sampai jika mau download prospektus awal dan juga prospektus ringkasnya pun bisa. Lalu kalau misalnya ada saham yang mau IPO, itu pasti akan terlihat di atas fiturnya watchlist. Dan bisa juga nih diakses fitur eIPO-nya dari sana. Jadi kalau Sobat Maya pakai Stockbit dan rutin buka aplikasinya setiap hari, pastinya nggak akan ketinggalan info dari saham-saham yang mau IPO. Sebagai informasi terakhir, bagi Sobat Maya yang mau beli saham IPO tapi masih bingung caranya, bisa juga melalui aplikasi Stockbit. Nggak perlu registrasi ulang di websitenya eIPO, langsung order aja sahamnya di aplikasi Stockbit ini seperti kita order saham biasa. Bagi yang nggak mau repot-repot daftar di websitenya eIPO, beli saham IPO lewat Stockbit ini udah oke banget. Mudah banget eIPO pakai Stockbit, pemula juga bisa. Broker fee-nya rendah dan tentu saja aman ya, karena udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti.
Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO CBUT. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham CBUT atau enggak. Saya masih akan berusaha untuk membuat semua review saham IPO, paling ya formatnya kayak periode yang terakhir ya, yang langsung versi singkatnya ya. Semoga kekejar dan semoga bisa membantu juga. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.